Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu agak Waalaikumsalam. biasanya. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai pajak penghasilan secara umum. Jadi yang kita tahu kan pajak penghasilan itu memiliki berbagai macam jenis seperti pajak penghasilan 21, 22, 23, dan seterusnya. Nah, ini untuk hari ini saya akan menjelaskan mengenai pajak penghasilan secara umum. Untuk hari ini saya akan menjelaskan materi ini dan memberikan tugas terkait ketentuan umum pajak. Jadi tugas dari materi yang minggu lalu. Baik, akan saya mulai untuk materi pajak penghasilannya. Seperti yang kita ketahui, pajak penghasilan itu adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Nah, terkait undang-undang yang mengatur tentang pajak penghasilan ini, yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Kemudian Undang-Undang Pajak ini mengalami banyak sekali perubahan, banyak sekali revisi, hingga yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Nah, tujuan dan maksud pemerintah melakukan revisi undang-undang pajak penghasilan ini, yang pertama untuk meningkatkan keadilan pengenaan pajak, kemudian untuk kemudahan kepada wajib pajak, kemudian untuk kesederhanaan administrasi perpajakannya, kemudian untuk kepastian hukum, konsistensi, dan transparansi, kemudian untuk menunjang kebijakan pemerintah dalam hal menarik investasi asing. Kemudian untuk subjek pajaknya, subjek pajak dari pajak penghasilan ini ada 4, yaitu yang pertama orang pribadi, kemudian warisan yang belum terbagi, kemudian ada subjek pajak badan, kemudian ada BUT atau bentuk usaha tetap. Nah, subjek pajak ini sendiri dibedakan menjadi 2, yaitu subjek pajak dalam negeri, yaitu terdiri dari subjek pajak orang pribadi, subjek pajak badan, dan warisan yang belum terbagi. Kemudian subjek pajak luar negeri, ada orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Kemudian orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam 12 bulan atau dalam 1 tahun. Kemudian badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, tetapi menjalankan usaha atau kegiatannya melalui BUT di Indonesia. Nah, kemudian untuk kewajiban pajak subjektifnya, yang pertama wajib pajak orang pribadi dalam negeri ini, kewajiban pajaknya akan dimulai saat dia dilahirkan dan saat berada di Indonesia atau berniat tinggal di Indonesia. Jadi saat bayi lahir, langsung lahir itu dia merupakan subjek pajak, langsung kewajiban pajaknya dimulai. Tetapi apakah dia langsung membayar pajak? Nah, itu kan tergantung dari apakah dia sudah memenuhi syarat untuk membayar pajaknya. Jadi saat kita baru pertama lahir itu, kita sudah memiliki kewajiban sebagai pajak subjektif, kita sudah menjadi subjek pajak. Nah, kemudian kapan saat kewajiban pajak tersebut berakhir? Wajib pajak orang pribadi dalam negeri, kewajibannya berakhir saat dia sudah meninggal atau saat dia meninggalkan Indonesia selama-lamanya, atau bisa disebut saat dia sudah melepas kewarganegaraan Indonesia. Kemudian wajib pajak badan dalam negeri, kewajibannya dimulai saat didirikan atau bertempat di Indonesia. Kemudian kewajiban pajaknya berakhir saat badan tersebut dibubarkan atau sudah tidak berkedudukan di Indonesia. Kemudian subjek pajak luar negeri melalui BUT, yaitu kewajiban pajaknya dimulai saat menjalankan usaha atau kegiatan melalui BUT di Indonesia dan berakhir saat
tidak lagi menjalankan usaha atau kegiatan melalui BUT di Indonesia. Untuk subjek pajak luar negeri tidak melalui BUT, yaitu saat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, kewajiban pajaknya dimulai. Kemudian kewajiban pajak berakhir saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Kemudian ada warisan yang belum terbagi, kewajiban dimulainya saat timbulnya warisan yang belum terbagi, dan kewajiban berakhir saat warisan sudah selesai terbagi. Jadi saat warisan itu masih atas nama pewaris, maka itu kewajibannya dimulai. Kemudian saat warisan itu sudah terbagi kepada ahli warisnya, maka kewajibannya sudah berakhir. Kemudian yang tidak termasuk subjek pajak itu ada kantor perwakilan negara asing, kemudian pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, kemudian ada organisasi internasional seperti WHO yang berada di Indonesia, itu tidak termasuk subjek pajak. Kemudian pejabat perwakilan organisasi internasionalnya juga. Kemudian apa saja objek pajak penghasilannya? Ini objeknya. Objek pajak penghasilan sendiri dapat diartikan sebagai tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik dalam negeri maupun luar negeri yang dengan nama dan bentuk apapun. Jadi mau bentuknya seperti apa, mau namanya seperti apa, selama dia mampu menambah kemampuan ekonomis dari wajib pajak tersebut, maka dia dikatakan sebagai objek pajak penghasilan. Nah, apa saja itu? Yang pertama, penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, ini merupakan pekerjaan bebas. Notaris, pekerja seni itu juga termasuk pekerjaan bebas, dan sebagainya. Kemudian, penghasilan dari usaha dan kegiatan, kemudian penghasilan dari modal, baik aset bergerak atau tidak bergerak, seperti bunga, royalti, dividen, tanah, dan bangunan. Kemudian penghasilan lain seperti pembebasan utang atau hadiah. Jadi hadiah itu juga termasuk objek pajak. Biasanya kalau menang-menang kuis itu akan membayar pajak sebesar 25%. Seperti itu. Nanti itu masuk ke PPh pasal 24. Kemudian apa saja yang tidak termasuk objek pajaknya? Yang pertama bantuan atau sumbangan, kemudian harta hibaan, kemudian ada warisan, harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau pengganti penyertaan modal, kemudian penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura atau kenikmatan, kemudian pembayaran dari perusahaan asuransi pada orang pribadi, dan dividen, iuran yang diterima dari dana pensiun, penghasilan dari modal yang ditanakan oleh dana pensiun, kemudian bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer, penghasilan yang diterima atau diperoleh dari perusahaan modal ventura, beasiswa, sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan atau penelitian dan pengembangan, kemudian bantuan atau santunan, kemudian hadiah langsung. Kemudian pengurang penghasilan dari pajak penghasilan. Jadi pajak penghasilan itu ada item-item yang bisa mengurangi dari pajak penghasilan tersebut. Nah, pengurang penghasilan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama deductible expense atau pengeluaran atau beban atau biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, dan non-deductible expense atau pengeluaran, beban atau biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Untuk deductible expense ini berhubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak. Nah, deductible expense ini antara lain yaitu biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha seperti pembelian bahan, gaji, upah, honorarium, dan sebagainya. Kemudian ada penyusutan,
iuran dana pensiun, kerugian penjualan, selisih kurs, biaya penalti, biaya beasiswa, piutang yang tidak tertagih, sumbangan, biaya pembangunan infrastruktur sosial. Nah, kemudian dalam pengurang penghasilan ini ada yang disebut dengan penghasilan tidak kena pajak, yaitu jumlah penghasilan tertentu yang tidak dikenakan pajak. Nah, ini nanti akan berguna untuk perhitungan di pasal 21. Dalam PTKP ini, aturan pemerintah Menteri Keuangan yang mengatur adalah PMK nomor 101/2016, di mana ada batas PTKP. Nah, seperti dilihat, untuk diri wajib pajak sendiri yaitu sebesar 54 juta per tahun atau 4.500.000 per bulan. Nah, misalkan ini Tuan A. Tuan A itu jika penghasilannya sudah melebihi PTKP, maka nanti akan dikurangkan dengan PTKP-nya. Misalkan ini Tuan A, maka PTKP-nya yang pertama yang dikurangkan adalah sebesar 54 juta per tahun. Kemudian jika Tuan A itu sudah menikah, maka akan dikurangkan PTKP kawin, yaitu sebesar 4.500.000. Kemudian jika Tuan A ini memiliki istri yang istrinya juga bekerja, dan ternyata penghasilan istrinya ini digabungkan dengan suami, atau memiliki satu NPWP, maka Tuan A nanti melaporkannya akan dikurangkan dengan 54 juta. Bagaimana jika istrinya juga bekerja dan memiliki NPWP yang berbeda, jadi terpisah dengan suaminya, maka ini tidak perlu dikurangkan. Istrinya akan melaporkan sendiri untuk melaporkan kewajibannya untuk dirinya sendiri. Kemudian sebagai kepala rumah tangga ini, Tuan A akan menanggung 3 orang tambahan setiap anggotanya yang segaris atau sedarah. Nah, misalnya Tuan A ini memiliki 4 anak. Disebutkan di sini bahwa tambahan setiap anggota itu adalah maksimal 3 anggota. Jadi jika Tuan A memiliki 4 anak, maka PTKP yang dikenakan adalah maksimal 3 anak. Jadi hanya 3 anaknya saja. Jadi 3 dikali 4.500.000 yaitu sebesar 13.500.000. Bagaimana jika Tuan A memiliki ibu yang masih ditanggung? Nah, misalkan Tuan A memiliki 1 orang anak dan seorang ibu yang masih ditanggung, maka ibu itu akan masuk sebagai tambahan setiap anggota itu karena ibu masih dalam satu garis keturunan atau satu darah. Bagaimana jika dalam rumah itu Tuan A masih menanggung pamannya? Maka pamannya itu tidak termasuk tambahan karena dia tidak segaris. Jadi pihak-pihak yang segaris itu adalah kakek, nenek, ayah, ibu, kemudian anak, dan cucu. Nah, bagaimana dengan anak adopsi? Anak adopsi itu tidak ditanggung karena dia tidak segaris, tidak sedarah. Kemudian kita lanjutkan untuk non-deductible expense. Yang ini adalah pengeluaran yang sifatnya sebagai pemakai penghasilan. Antara lain pembagian laba, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi, pembentukan atau pembukaan dana cadangan, premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi guna, dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi. Kemudian ada natura atau kenikmatan, kemudian ada jumlah yang melebihi kewajaran, ada harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan, pajak penghasilan, gaji untuk anggota persekutuan, firma, persekutuan komanditer, dan sanksi administrasi. Kemudian bagaimana perhitungan pajak penghasilan? Nah, dasar dari perhitungan pajak penghasilan ini adalah penghasilan kena pajak atau PKP. Secara umum, PPh terutang itu nanti akan dihitung dengan cara tarif dikali PKP-nya. Nah,
Yang membedakan adalah nanti masuk golongan mana saja. Kemudian untuk tarif pajaknya sendiri di Indonesia menganut 2 jenis, yaitu tarif pajak umum dan tarif pajak khusus. Untuk tarif pajak umumnya, yaitu pasal 17 Undang-Undang PPH yang berlaku untuk WPOP, ini adalah merupakan pasal tarif progresif. Jadi pasalnya berlapis. Bisa dilihat di sini, jika penghasilannya sampai dengan 50 juta, maka akan dikenakan tarif 5%. Kemudian, jika penghasilannya di atas 50 juta sampai 250 juta akan dikenakan tarif 15%. Jika kemudian dihitung lagi penghasilannya masih di atas 250 juta sampai dengan 500 juta, akan dikenakan tarif lagi sebesar 25%. Kemudian, jika dihitung lagi masih di atas 500 juta, maka akan dikenakan tarif sebesar 30%. Jadi semakin tinggi penghasilan, maka tarifnya juga akan semakin tinggi. Bisa dilihat mulai 5%, kemudian 15%, kemudian naik lagi menjadi 25%, dan yang terakhir 30%. Kemudian ini di peraturan terbaru nanti rencananya pada UU HPP atau harmonisasi pajak penghasilan, nanti pada bagian ini akan dinaikkan menjadi 60 juta. Jadi penghasilan sampai dengan 60 juta baru akan dikenakan tarif 50%. Ini akan berlaku pada tahun 2022, jadi April tahun 2022, sehingga akan diimplementasikan untuk pelaporan pada SPT 2023. Untuk tarif pajak khususnya PPh terutang yaitu 0,5% untuk peredaran bruto kurang dari 4,5 miliar. Nah, penentuan PKP-nya ini seperti yang disebutkan tadi kan, rumus secara umumnya itu kan PPh terutang dikali tarif pajak dikali PKP. Nah, di sini dibedakan lagi. Penentuan PKP-nya dibedakan menjadi 5, yaitu WPOP dan badan yang memiliki peredaran bruto usaha tertentu. Seperti yang disebutkan tadi, PPh terutangnya yaitu tarif kali PKP yaitu 0,5% dikali peredaran bruto sebulan. Kemudian untuk WPOP yang menggunakan norma perhitungan, yaitu dengan PKP, untuk menghitung PKP-nya, penghasilan neto dikurangi PTKP atau peredaran bruto dikali persentase NPPN atau norma perhitungan penghasilan neto, kemudian dikurangkan dengan PTKP, sehingga PPh terutangnya dapat dihitung dengan tarif dikalikan PKP atau tarif dikalikan peredaran bruto dikali persentase NPPN dikurangi PTKP. Ini didapat dari ini, PKP ini. Kemudian yang ketiga, WPOP penyelenggara pembukuan. PKP-nya yaitu penghasilan neto dikurangi PTKP. Sehingga untuk PPh terutangnya yaitu tarif dikali PKP atau tarif dikalikan peredaran bruto dikurangi deductible expense-nya, kemudian dikurangkan dengan PTKP-nya. Kemudian untuk WP Badan Dalam Negeri yang menyelenggarakan pembukuan, PKP-nya yaitu penghasilan neto atau peredaran bruto dikurangi deductible expense. Sedangkan untuk PPh terutangnya nanti tarif dikali PKP-nya ini atau tarif dikalikan peredaran bruto dikurangi deductible expense-nya. Kemudian untuk wajib pajak bentuk usaha tetap, PKP-nya sama seperti wajib pajak Badan Dalam Negeri penyelenggara pembukuan, yaitu penghasilan neto atau peredaran bruto dikurangi deductible expense-nya. Untuk PPh terutangnya tarif dikali PKP atau tarif dikali peredaran bruto dikurangi deductible expense-nya. Nah, sekian untuk materi pajak penghasilan secara umum. Memang sepertinya sangat banyak yang dihafalkan, tapi untuk mata kuliah perpajakan ini, kalian semua itu
hanya mempelajari seperti masih awalnya saja. Nanti untuk lebih mendalamnya lagi bisa dipelajari di mata kuliah yang lainnya. Jadi seperti perpajakan ini hanya pengenalan saja dari pajak penghasilan, nanti kemudian pajak penghasilan dibagi lagi, PPh 21, PPh 22, dan seterusnya. Kemudian nanti akan mempelajari tentang PPN, PPNBM. Kemudian untuk pertemuan hari ini, saya langsung beri tugas ya untuk tentang ketentuan umum perpajakan. Jadi ada kasus terkait materi minggu kemarin. Jadi ini disebutkan ada sebuah kasus dari keluarga Bapak Sabar. Nah, keluarga Bapak Sabar ini memiliki usaha perdagangan alat-alat elektronik yang sudah mulai pada tahun 2007. Nah, usaha tersebut berada di Tulungagung. Usaha Bapak Sabar ini telah didaftarkan menjadi PT, yaitu PT Sabar Subur. Nah, PT Sabar Subur ini sahamnya terdiri dari 70% saham Bapak Subur dan 30% sahamnya dimiliki oleh anak tunggalnya Pak Sabar. Nah, ternyata PT Sabar Subur ini ternyata belum memiliki NPWP. Nah, Bapak Sabar ini mendengar desas-desus, mendengar informasi dari anaknya bahwa PT Subur ini seharusnya memiliki NPWP. Maka Bapak Sabar ini ternyata mengenal Anda, anggap saja Anda itu memiliki pengetahuan yang lebih di bidang perpajakan. Nah, Bapak Sabar ini ingin berkonsultasi dengan Anda terkait dengan kewajiban perpajakannya dari PT Subur ini. Nah, ada kondisi lain dari PT Subur ini, yaitu pada tahun 2020, diketahui bahwa peredaran brutonya PT Sabar Subur ini sebesar 4,5 miliar. Nah, peredaran usaha pada tahun 2020 ini ternyata mengalami penurunan dari tahun sebelumnya atau tahun 2019 yang mencapai 6,5 miliar. Nah, karena mengalami penurunan dari 6,5 miliar ke 4,5 miliar, ini Bapak Sabar merasa bahwa PT Sabar Subur ini tidak berlaku melakukan pembukuan untuk tahun pajak 2020. Jadi pada tahun 2020 ini, Pak Sabar akan melakukan pencatatan. Mulai tahun 2020 ini akan melakukan pencatatan. Nah, Bapak Sabar beralih ke sistem pencatatan untuk tahun pajak 2020. Nah, Bapak Sabar ini yang kenal dengan Anda, berkonsultasi dengan Anda mengenai permasalahannya ini. Pertanyaannya, seandainya PT Sabar Subur ini memutuskan untuk tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, apakah konsekuensinya terhadap kewajiban perpajakan PT Sabar Subur ini? Apakah NPWP yang nanti akan dikukuhkan secara jabatan? Nah, nanti tolong dijelaskan. Kemudian, apakah ada produk hukum yang diterbitkan oleh DJP apabila DJP menetapkan NPWP PT Sabar Subur ini sebagai jabatan secara jabatan. Jadi NPWP secara jabatan itu apa? Kalian bisa melihat sendiri di Undang-Undang KUP. Kemudian apakah ada sanksi yang akan dikenakan terhadap PT Sabar Subur terkait terbitnya produk hukum tersebut? Nanti dijelaskan. Nah, Bapak Sabar ini ternyata ingin membuka cabang di Kediri dan Blitar. Nah, apakah dengan membukanya cabang itu Pak Sabar harus mengajukan permohonan NPWP lagi untuk kedua cabangnya? Jadi di cabang Kediri NPWP sendiri, di cabang Blitar NPWP sendiri, ataukah cukup dengan NPWP kantor pusatnya di Tulungagung saja? Jadi NPWP-nya satu di kantor pusatnya saja, dan dua cabangnya nanti laporannya mengikuti dengan ikut dengan NPWP di kantor pusatnya. Apakah seperti itu atau bagaimana? Nah,
apakah dengan keputusan perusahaan tidak melakukan pembukuan atau cukup pencatatan pada tahun 2020 ini diperkenankan? Jadi tidak melakukan pembukuan. Pak Sabar tadi kan karena penghasilannya menurun, beliau merasa cukup pencatatan saja. Apakah dengan tidak melakukan pembukuan ini, apakah diperkenankan? Nah, dalam kondisi apa suatu wajib pajak diwajibkan untuk melakukan pembukuan atau pencatatan? Silakan Anda jelaskan. Nah, untuk tugas ini, submitnya tetap individu, tapi mengerjakannya boleh berkelompok. Jadi nanti submitnya tetap satu-satu per mahasiswa, per nama. Tapi nanti mengerjakannya boleh berkelompok. Ini nanti tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan sampai dengan hari Jumat. Nanti setelah itu akan saya upload mengenai jawaban dari kasus ini. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait tugasnya? Untuk hari ini saya mulai lebih cepat dari janji saya sudah WA sama ketua kelasnya untuk mulai jam 1. Ternyata bisa mulai lebih cepat, jadi saya mulai lebih cepat. Dan saya hanya bisa memberikan materi ini dan tugasnya. Ini nanti saya rekam, dan yang tidak bisa mengikuti Zoom hari ini bisa melihat rekamannya lagi. Nanti saya upload di YouTube, sehingga tidak ada yang ketinggalan karena perubahan jadwal hari ini. Kemudian jangan lupa untuk absen juga, nanti biar terekam ketika saya menyetorkan ke fakultas. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau misal ada yang ingin ditanyakan, belum jelas, Anda bisa menanyakan atau meninggalkan komentar di Google Classroom. Nanti bisa saya jawab di minggu depannya atau saya beri penjelasannya. Jika tidak ada yang ditanyakan, sepertinya saya bisa mengakhiri pertemuan hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Nanti akan saya share link rekaman ulang dari pertemuan hari ini agar apa yang belum jelas bisa dipelajari lagi, kemudian ditanyakan di Google Classroom atau mungkin bisa chat pribadi saya. Sekian untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.